Iya, malam hari ini spesial kita hadirkan talk show Konco Ngopi yang hadir di minggu keempat di bulan Juni tahun 2024 ini. Hari ini kita akan memperbincangkan seputar kuliner asli dari Kabupaten Bantul, tepatnya di Segalayang Caturharjo, Pandak, Bantul, yang sudah terkenal menjadi kampung kuliner mie letek. Monggo Kang Didi, bisa dimulai untuk talk show kita bersama Pak Duko Tegalayang, Pak Dwi Hertanto. Ya matur nuwun Mas Bekti sugeng dalu Mas Hertanto. Nggih, sugeng dalu ki Pak Didi. Seperti yang diaturke Mas Bekti, dalu menika kadang kanca kopi badhe ngobrol sama Mas Hertanto Dukuh Tegalayang Caturharjo nggih. Nggih. Tentu kita akan ngobrol seputar tentang budayaan lokal, kemudian tentang potensi ekonomi dan banyak lagi tentang tata kelola kerukunan di Pedukuhan Tegalayang. Dan biasanya orang memang tidak banyak mengenal Tegalayang, tetapi lebih mengenal mie letekipun ya, Mas Bekti. Betul. Mie letek itu kadang-kala lebih populer daripada Tegalayangnya. Nah, termasuk lo nih Mas Hertanto, artinya kadang-kala saya lebih pada mie leteknya. Tetapi karena ini ada kesempatan baik, kita di Konco Ngopi sudah bisa menghadirkan Mas Hertanto, Pak Duko, itu untuk tidak hanya sekedar ngorek tentang mie letekipun, tetapi juga nanti kadang Konco Ngopi kita juga akan berbincang tentang dusun Tegalayang itu sendiri. Nah, ini untuk awal mula kadang Konco Ngopi, sebelum kita ngobrol tentang mie letek yang sudah kawentar menika nggih di Bantul dan sebagai satu suguhan kuliner yang ikonik gitu. Tetapi kami tertarik menika Mas Hertanto. Sesungguhnya Pedukuhan Tegalayang itu seperti apa? Nah, salah satu biasanya bahwa ada nama itu ada asal usulnya. Ya, Mbok, kita ini kadang Konco Ngopi itu diberi sharing pemahaman. Sesungguhnya Pedukuhan Tegalayang itu asal usulnya terus pundi. Nah, ini kok Mas Hertanto. Monggo. Nggih. Sebelumnya selamat malam, kami Hertanto sebagai Kepala Dukuh Tegalayang 10 mau menjelaskan sedikit sejarah di Tegalayang. Monggo Mas. Ini namung sebatas pengetahuan saya karena kan yang namanya kampung itu kan turun temurun dari sejarahnya panjang. Nah, pada waktu itu sepengetahuan saya, kampung kami itu kan dulu awal mulanya kan cikal bakalnya Tegalayang dusun itu kan waktu dulu itu kan yang babat alas pertama kali itu adalah Kiai Suratman. Kiai Suratman. Atau lebih dikenalnya di kampung kami itu Kiai Udan Garing. Udane Garing. Okay. Oh ya. Itu kan cerita rakyatnya seperti itu. Kiai Udan Garing. Itu tadi ceritanya Kiai Udan Garing nih kok. Monggo. Pada waktu itu kan Kiai Suratman itu sendiri aslinya sebetulnya dari Majapahit. Oh, dari era Majapahit. Di era Majapahit waktu itu kan bersahabatan dengan Panembahan Budo. Panembahan Budo ya. Yang cikal bakalnya kan di dusun Kauman Ijirejo. Pada waktu itu kan dua orang itu kan ditugasi untuk menyebarkan agama Islam. Oke. Jadi sudah dimulai era Islam Iya. Lah pada waktu itu kan kedua orang itu kan istilahnya itu sopo se arep dapat pedukuhan ataupun bisa ndedukuh ataupun bisa jadi di situ. Jadi kan waktu itu kedua orang itu gambling. Oh, gambling. Jadi berdua itu istilahnya ngundo layangan. Waktu itu ngundo layangan itu kan layangannya itu kan diputus. Nanti yang mendapatkan layangan itu bisa mendapatkan wilayah itu. Jadi kan waktu itu kan terus Kiai Suratman mendapatkan
Itu jadi kan yang namanya Tegalayan itu pas waktu pertama kali untuk mendapatkan nama itu kan ngundul layangan dulu, terus itu diputus, terus dicari sama berdua itu sama Panembahan Bodo dan Kiai Suratman. Pas waktu itu kebetulan Kiai Suratman itu yang mendapatkan kan layangan yang putus yang itu. putus, Oh, nah, terus waktu itu kan di Tegal terus dikaitkan namanya dengan mendapatkan layangan itu berarti di situ. Karena itu waktu itu Tegalan, kemudian di Ya. mana itu tempat ketemunya layangan yang putus, kemudian itu disebut Tegalayang. Oke. Ada lagi nggak cerita yang juga menjadi setting atau hanya ini kok? Sebetulnya kan waktu dulu itu kan Kiai Suratman itu sendiri itu rumahnya di sebelah dusun. Di sebelah dusun, berarti Ya, bukan di Tegalayang. Waktu itu kan setelah mendapatkan itu perintah di situ kan berdua sama Panembahan Bodo itu kan istilahnya Kiai Suratman di situ. Terus itu kan Kiai Suratman itu waktu dulu itu kan rumahnya tidak di Tegalayang. Jadi kan di Tegalayang itu cuman menyebarkan agama Islam. Jadi kan di situ untuk berdomisili itu kan di sebelah kampung kami. Namanya Dukuh Dampulan. Dukuh Dampulan. Ya. Lah pas waktu itu setelah Kiai Suratman meninggal itu dari warga Dukuh itu kan menghendaki Kiai Suratman itu dimakamkan di Dukuh Dampulan. Berarti itu masih ada petilasan pun. masih ada. Oh, masih ada. Nah setelah itu kan karena murid-muridnya Kiai Suratman itu banyak di Tegalayang juga ada. Mereka antara kampung kami Tegalayang dan Dukuh Dampulan itu konon katanya kan berebut jenazahnya Kiai Suratman. Awal mulanya kan seperti itu. Terus sampai lama kelamaan itu di situ karena mungkin warga Tegalayang itu lebih banyak yang pinter dan sebagainya. Mungkin di situ terus Kiai Suratman itu sama warga Tegalayang itu dibuat gundukan jumlahnya 7. Ada gundukan jumlahnya 7 di Tegalayang. Di Tegalayang. Jadi di makam Tegalayang itu petilasannya itu ada gundukan berjumlah 7. Otomatis kan warga Dukuh Dampulan itu yang mau mengambil itu kan disuruh untuk milih salah satu. Itu yang pokoknya itu 7 itu dianggap semuanya ininya Kiai Suratman. Ya. Oh, kalau kok punya sebutan Kiai Udan Garing itu ada makna atau terjemahnya apa nih Ki Suratman itu? Oh. Jadi konon ceritanya itu kan waktu itu kan Kiai Suratman itu kan menyebarkan agama Islam. Pas waktu itu ceritanya dari sesepuh kami itu karena dikatakan Kiai Udan Garing pas waktu hujan itu kalau mau ke musola itu tidak pakai payung, tidak pakai kalau dulu pakai napa nggih anu niku dong jati napa godhong gedang niku kan mereka Kiai Suratman tidak pakai, tetap garing. Udano kae tetep mboten nggih. Wah, ngoten niku Mas Bekti, Mas Yusuf. Makanya kan di wilayah kami itu kan kemarin dulu kan juga punya laskar namanya Kiai Udan Garing. Wah. Ada nih ya, ada tokoh yang dibanggakan gitu, tapi gini, kalau biasanya kayak Kiai Bodo itu kan juga petilasannya pada di ziarahi. Nah itu kalau di Kiai Suratman, Kiai Udan Garing itu juga diziarahi enggak? Pada saat ini. Kalau pada saat ini kalau momen-momen tertentu sering. Tapi kan mungkin karena kurang ketenarannya. Mungkin itu kan dari warga kami juga karena kan Islamnya kental, itu kan mungkin terkadang ada sesuatu mungkin ada yang mengarah ke kurang pas atau gimana. Jadi kan masih banyak orang yang tetap berziarah. Ya memang ziarah itu kadang-kala tradisinya, misalnya ada yang menganggap itu ini ya bukan tradisi yang dianggap kurang pas kadang-kala. Tapi ada juga orang yang memang seringkali kan banyak teman-teman kita itu yang punya tradisi ziarah. Nah itu juga remen loh. Ziarah itu saya pernah
makamnya Syekh Jangkung yang ada di Kulon Progo, Nggih. kemudian ininya ya sekadar untuk ngaruh ke sejarah. Iya. Nggih. Nah, ini juga kalau Ki Suratman itu punya ahli waris atau keturunan betul, pada sampai saat ini. Atau sudah? Sampai saat ini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tadi menurut sejarah itu kan tidak ada. Tapi kan di sebelah makamnya, di sebelah baratnya itu ada, katanya itu kan masih nisannya itu masih kuno-kuno itu ada 5 itu katanya istri dan anaknya, tapi kan di situ tidak terdeteksi keturunannya. Jadi keturunannya tidak ada yang hidup di Iya. situ ya. Dan Jadi itu kan keturunan keberapa Kiai Surama itu Sudah. sampai saat ini sudah oh, kayaknya iya, iya. habis. Habis ya. Nggih. Ya, jadi tinggal apa istilahnya cerita-cerita Iya. rakyatnya ya. Nggih. Jadi itu. Ini ada juga pertanyaan kula. Ini kalau Mas Dirtanto ini sudah menjabat sekitar 9 tahun ya. Nggih. Nah, itu kalau dihitung dari dukuh pertama itu ini dukuh berapa? Saya dukuh yang ketiga. Ketiga. Berarti umurnya Tegalayang itu juga belum lama. Sebenarnya umurnya Tegalayang sudah ratusan tahun, Pak. Iya, 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 Ratusan iya. tahun, karena di petilasan itu kan di depan makam itu sudah masih ada sengkalanya itu. Ya, sengkalan Sengkalan Iya, Jawa itu kan sengkalan. hitungan tahun Jawa. tahun Jawa itu kan Itu kan di depannya itu kan ada tulisan Jawa, tapi tahun kan berapa? itu 1900-an itu sudah pemugaran gitu. Iya, iya, 1800 berapa gitu. Oke, berarti jauh sebelum secara administratif dicatat sebagai pedukuhan itu sudah ada Iya. Tegalayang. Iya. Kalau Tegalayang sendiri itu ada berapa RT Mas Dukuh? Kebetulan di RT kami itu ada 6. Ada 6. 6 RT. Itu kalau di total jumlah penduduknya Sekitar 1280 berapa. 1200. Kira-kira ngomong rakyat ngoten niku ada kerepotan-kerepotan betul Mas Dukuh. Niki sebagai Dukuh loh. Kan kadang-kadang Dukuh itu Ya kan sebetulnya nggon pripun, repot pripun, lan monggo. mboten niku sebetulnya Heeh. gari neng perasaan. Oh. Nah, nggih. Karena apa? Karena nggih, kita waktu itu pas waktu sebetulnya kan sebelum kami itu kan almarhum dukuh kami Pak Bakar itu baru belum purna karena baru usia 52. Oh, Pas nggih. waktu itu habis rapat di Kalurahan sama Pak Lurah buatin teh Pak Lurah. Nggih. Terus tolong saya difoto, terus pulang. Nggih, terus Itu terus sakit terus meninggal. Sedo, Iya. nggih. Terus baru diganti Mas Dirtanto. Ya. Itu kalau Mas Dirtanto terus Pak sinten? Pak Bakron. Pak Bang kalau yang dukuh pertama sinten? Kalau itu Mbah Adijaya. Mbah Adijaya. Ya. Oh, nggih. Berarti itu sekitar tahun berapa nih di Berarti kan sebelum Pak Bakron itu Pak Mardiwinoto dulu. Oh, oke. Nah, Berarti Dukuh pertama. Pak Ado pertama Itu? itu saya lupa namanya Oh, soalnya iya. kan orang tuanya Pak Mardiwinoto. Oh, nggih. Itu terus turun ke anaknya Pak Mardiwinoto itu. Oh, nggih. Karena kalau dukuh pertama itu kan juga spiritualnya bagus. Oke, nggih. Terus yang Pak kedua itu Pak Mardiwinoto itu sampai usia 64. Berarti Sampai Pak pensiun. Mardiwinoto itu putranya Mbah Arjo. Nggih. Mbah Arjo. Nggih. Terus habis Pak Mardiwinoto terus Pak Bakron Amin Rohadi. Itu ya juga menjabat sekitar baru 8 tahun. 8 tahun. Ya, menjabat. Terus sedo itu. Terus Terus saya waktu itu saya yang menyiarkan John Dredeg malam meninggalnya juga malam Sabtu seperti ini. waduh. Ini belum ada kocok kopi tuh tapi. Lagi. Juga malam Sabtu waktu itu kan saya juga ditelepon sama Pak Iya, Ustadz iya, iya. Tayyib Hidayah. Iya. Om, ini ada Sri Sinten Pak Tayyib. Itu Pak Bakron Pak Bakron tilar. Datang pundi keluar kesah napa pundi keluar guyon oleh Pak. Mboten. Tulung disiarke alon-alon iki mau lagi wae ngoten niku. Oh. Pas waktu itu Pak Tayyib seperti itu bilang ke saya. Nggih. Ku. Nggih. Ini malah yang dijawab loh niki jane niki Oh niku Pak. saring. Oh nggih. Nggih, jadi- Sebetulnya juga berat dan tidak itu tergantung kepada perasaan. Jadi kan kalau saya niat saya karena ibadah pertama, yang kedua kalinya juga
yang berat itu nanti juga pertanggungjawaban saya, Pak. Yang bertanggung jawab pada rakyat dan Tuhan. Iya, makanya itu apabila saya tidak kurang adil nanti bisa dituntut. Rakyat kan ada yang dituntut. Iya. Jadi alhamdulillah karena juga warganya banyak dari 400 sekian kakak. Niku ya ada yang macam-macam, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Rapat yang ini seperti ini, ada yang seperti itu. Ya itulah ya romantika kehidupannya. Seperti itu. Dinamika dan warga masyarakat. Tapi alhamdulillah selama ini di dusun Tegalayang kami itu alhamdulillah aman. Jadi tingkat kerukunannya masih terjaga. Oke, niki tetap kula badhe banyak berbincang tentang bacot kita tadi. Artinya seperti apa tradisinya, ekonominya. Kita pengen juga sharing. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bagian dari pengalaman kearifan lokal yang bisa di-sharing sama teman-teman dukuhan. Tapi kita sudah di kode sama Mas Bekti untuk jeda berikutnya. Monggo Mas Bekti. Kadang Persatuan, kadang Konco Ngopi. Kita kembali lanjutkan obrolan kita bersama Mas Irtanto, Dukuh Tegalayang 10. Ternyata Tegalayang itu tidak hanya ada satu. Ada Tegalayang 9 dan 10. Oke. Ya, ini saya pengen cerita tentang meledak, tapi satu lagi Mas, monggo cerita. Sesungguhnya kalau di Pedukuhan Tegalayang itu kayak tradisi-tradisi yang masih hidup terkait budaya, kayak kenduren, kayak kemudian kerja bakti itu masih relatif kuat enggak Mas? Alhamdulillah di kampung kami di Tegalang itu untuk kerja bakti itu masih berjalan dengan baik. Terus untuk masalah kenduri itu juga sering kenduri itu juga masih dilaksanakan. Untuk 1000 hari untuk kalau majmuan ruahan itu ada enggak yang sifatnya? Kalau ruahan sudah lama, dari saya kecil itu sudah kalau majemuk itu sudah tidak ada. Cuman kalau ruahan itu diadakan tiap RT untuk tahlilan itu. Jadi kan kalau konon ceritanya itu kalau majmuan itu kan dipusatkan di komplek makam Kiai Suratman. Itu waktu ceritanya dulu itu kan dari 4 padukuan. Padukuan Samparan, Tegalayang 9, 10 sama Padukuhan Dukuh Dampulan. Waktu itu tokoh-tokoh itu kan jadi satu di situ karena juga mungkin pergerakan Islam dan sebagainya itu kan terus pecah sendiri-sendiri ke dusun masing-masing seperti itu untuk majemuannya. Itu. Kalau di konsep kenduren zaman dulu itu kan ada kenduren yang sifatnya itu bersama-sama sebagai ukuah kan. Kayak majemuan, luan itu kan lebih pada ukuah ini ukuah kemasyarakatan. Tapi kalau kenduren yang sekadar syukuran personal itu kan agak berbeda Nah, kadang-kala juga kalau zaman cilik kula niki maksudnya artinya bahwa kenduren yang sifatnya itu ritual bersama-sama punya makna sosial itu kan seringkali juga nyebut sejumlah cikal bakal. Kalau di sana kalau pas kenduren yang kayak gitu masih menyebut Kiai Suratman Mboten. Jadi saya itu dari dulu itu memang apa pendahulu-pendahulu kita itu memang apa tidak menyebutkan atau gimana. Jadi kan yang jadi kaum roes itu setahu saya kan termasuk saya tanya sama orang tua saya jarang disebut seperti itu. Jadi kan cuman inti yang inti dari doa itu sendiri. Itu memang sejumlah tradisi agak berbeda-beda Anak di kampung kula dulu kan pasti cikal bakal disebut, kan artinya itu bagian dari menempatkan leluhur sebagai sesuatu hal yang perlu dihormati. Walaupun itu juga caranya lain-lain setiap desa mawa cara, gedang mawa ora mawa. Gini, jika Mas enggak lewatan artinya. Karena Tegalayang itu bagian identik dari kuliner Bantul yang ikonik tentang mie letek. Nah, ini kebetulan kita juga pengen cerita tentang mie letek. Sesungguhnya mie letek dan Tegalayang itu punya hubungan yang kayak apa? Monggo Mas Irtanto.
Untuk hubungannya dengan UMKM mie letek di dusun Tegalayang itu karena produksinya mie letek sendiri itu kan dekat dengan kampung kami. Jadi Karena tidak ada di Tegalayang. produksinya tidak di Tegalayang, di Yeah. dusun Bendo, Trimurti, Serandaan, beda wilayah. Akan tetapi di dusun kami itu banyak yang UMKM yang menjual Mie mie letek. letek. Oke. Tuh, ada sekitar kalau di satu kelurahan itu kan dulu sama Ormawa UAD itu juga mengadakan festival mie letek. Satu kelurahan itu sekitar 2000 porsi atau berapa itu sebelum 2 jam udah habis. Ya itu pas waktu itu terus Pak Lurah Pak Wasdianto menginisiasi untuk iki apike digawe paguyuban Paguyuban mie letek pedagang-pedagang pedagang mie letek UMKM itu. Nah, waktu itu kan ada sekitar 31 kelurahan itu ada 30 UMKM mie letek UMKM itu satu kelurahan. satu kelurahan. Iya. Nah, kebetulan di wilayah kami itu di wilayah Tegalayang 9 dan 10 itu yang paling banyak Iya. paling Iya, banyak paling banyak. yang jual mie letek itu sendiri. Jadi kan waktu itu terus Pak Lurah memberikan nama dari rembukan itu namanya Paguyuban Catur Wastro Catur Bogo. Wastro Bogo. Nek Ya. catur itu jelas sempat, wastrone mboten retos, bogone pangan. Pangan. Wastrone napa? Lah niku kula teh kesupen niku nggih. Niku. Pokoknya pangune kuwi. Iki. Nah itu kan alhamdulillah untuk perkembangannya itu kan diwadah di dalam satu paguyuban itu setiap pertemuan itu kan setiap Selasa Kliwon. Dari jam 10 sampai jam 12 karena mengambil hari Selasa. Itu karena banyak pedagang mie letek itu yang liburnya malam Selasa Kliwon. Ayo, jadi malam Selasa Kliwon ini banyak yang libur. Jadi kan Selasa Kliwon. Entah kenapa jadi berbagai di situ menyimpulkan liburnya Selasa Kliwon. untuk pertemuan harinya Selasa Selasa Kliwon. Jadi kan selapan sepisan itu Ya. pertemuan untuk paguyuban mie letek itu sendiri. Selo-selone mangsa. Nah, ngoten ora usah dihubungi karo Lagi makan. karo pesugihan lho Mas Bukti. Ya, oke, ini kalau sentralnya sendiri kan ada di Bendo produksinya. Ya. Tapi kalau di Tegalayang itu, ya iki nek umpama wonten kadang kanca ngopi, kadang persatuan yang pengen juga nanti dalek kok bengi iki le kanca ngopi rame ngobrol pengen mie letek itu jane sentralnya nang endi to Mas itu? Waduh lah niku semuanya ada tiap Iya, RT. iya, iya. Lah nanti kan itu kan Iya. tinggal mungkin di searching di Google juga. Wah berarti sudah ini kok rasa Sudah snack semuanya atau- iya soalnya sudah sama UAD sudah dibuatkan di ini ya? satu-satu. Pokoknya dari RT 1 itu ada yang mie sormpring, Mbak Yayu, terus Pak Setrek, terus Pak Setrek ya. ada sor pelem, ada maas, ada girli kan karena di Oh, pinggir, pinggir kali. Mbah Kali Sor. Progo? Mboten kali di Saya kira kali. ya, Progo. kali di Tegalayang itu Oh, kan iya. ada kali. Agak muter kali ini. Napa? Kali Tegalayang itu. Napa meng kali-kalinan gitu. Mboten kali untuk napa? Untuk mengairi persawahan kan kidul Tegalayang itu kan ada sawah sekitar 90-an hektar. Oh, kali irigasi. Irigasi Oh, dari iya. depan kelurahan Catur Harjo itu. Ada girli, ada laur tingkat, macam-macam pokoknya ada yang sedap malam pokoknya banyak dari 30 itu lupa namanya. Itu. Iya, iya. Dan nanti kita bisa kalau napa panjenengan badhe ngersakaken mie letek lah makanya WA aku lah. Wah. Pundi pokoknya Itu. saya yang menyelenggarakan pokoknya Itu Mas Bekti ini yang gede dhewe lho Mas Bekti ora. nek agem persatuan monggo Wah. yang bertanggung jawab. Waduh, meng bertanggung jawab loh Mas, bayar tuh Mas Bekti. Ya. Karena sama saja. Ini juga ini bagian dari juga pertanyaan saya. Kalau kados kula niku kan sering kali kan yuk pengen jajan itu tidak sekadar mie letekipun. Iya. Tapi suasananipun. Nah, kalau di pasar itu jajan niku kan kula kan termasuk orang nek sengane iki penyuka pasar. Nggih. Ya kebetulan di Pasar Mangiran itu warga kami juga ada yang jualan mie letek juga di Iya, situ iya, di iya. sebelah depan BRI Selandakan itu. iya, Itu iya, kan sudah generasi yang
ketiga. Berarti yo sudah Udah lama. Udah lama. Itu jadi kan sekarang yang jualan Mas Lili. Sebelumnya Mas Lili kan Yu Semplok ibunya. Sebelumnya itu Mbah Senen. Tapi kan yang legendaris itu kan yang paling tua kan di situ sama di sebelahnya Pak Dukuh Tegalayang 9 itu namanya juga Mbah Mo. Wah, itu. Ini jangan marahi. Lapar. Ya, tapi kita lanjutkan setelah jeda menikah. Oke. Ada satu WhatsApp yang masuk ini dari Hari yang ada di Sewon. Sugeng dalu konco ngopi, sugeng dalu Pak Dukuh, saya menyimak sambil ngopi di rumah. Malam ini menarik bahasanya terkait dengan miledek dan kearifan lokal Dusun Tegalayang 10. Mungkin menarik juga untuk dibahas terkait event tahunan tiap Idul Fitri di seputaran Pasar Manginan selalu tumpah ruah. Apakah itu bagian dari event semacam pasar malam seperti sekatenan atau bagaimana? Nah, monggo Pak Didi bisa dikupas, ini ada pertanyaan dari Mas Hari yang ada di Sewon. Oke, matur nuwun Mas. Wah, ini pertanyaannya ngelengke cilikan saya, Mas. Dulu kan yang namanya biasanya sok bodoh, Mas. Itu kan dulu saya kelingan Grogol, Mangiran, itu kan bagian salah satu tempat hiburan, salah satu pelorotan. Nah, ini mumpung relevansi dengan pertanyaan menika dos pundi. Ini informasi tentang kegiatan di Mangiran. Yang seperti pertanyaan. Monggo dijelaskan. Terima kasih atensinya untuk pasar malam di Mangiran itu kan beberapa tahun terakhir ini kan nek kalau waktu dulu itu kan jalan Mangiran itu kan jalan provinsi itu kan waktu dulu kan ditutup total. Jadi kan bisa warga itu bisa mengantisipasi, bisa menikmati hiburan sampai. Tapi kan sekarang beberapa tahun setelah itu karena jalannya kan jalan biasanya kan terus macet. Termasuk yang terjebak pernah. Lah itu kan karena waktu itu kan sering ada bis besar itu kan lewat depan rumah saya. Jadi kan lewat Dusun Tegalayang. Lewat mlebu itu toh? Iya. Mlebu di Dusun Tegalayang. Lah waktu itu kan juga sejarahnya itu kan juga turun temurun, jadi sudah lama sekali. Dari awal mulanya itu bukan pasar malam, awal mulanya itu cuman waktu itu cuman ketoprak waktu awal. Tadi mbah-mbah zaman dulu kan di Mangiran itu kan kesenian ketoprak, terus berkembang sampai berjualan macam-macam itu. Tapi pusatnya di pusaran pasar Mangiran. Jadi kan sebelah lor ini kan nonton itu ada budaya, itu kan depannya kan ada lapangan, itu kan di situ sama. Kalau dulu kan di komplek pasar itu kan semuanya pas waktu saya kecil itu semuanya jualan ada ya bakso, tongseng, berbagai macam waktu dulu. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu mungkin kan juga karena lalu lintas sekarang sudah kredit karena juga untuk sapu angin itu kalau ditutup itu kan bisnya ngalangnya itu kan waktu itu. Terus ada cerita sedikit waktu itu kan juga awal dari Mangiran jalannya itu dibuka kan itu kan antara Tegalayang dan Mangiran itu kan ada bersinggungan, bergesekan seperti itu. Jadi kan persoalannya itu kan kami dapat getahnya. Orang tok apa-apa makan ini kan jadi kesepakatan dari Pok Mas itu. Yo saiki awake dhewe kan waktu itu kan kredit terus sering macet, bis besar itu nggak bisa lewat, cuman masih macet. Nah itu kan terus itu sekarang dialihkan lewat anu aja, sapu angin yang ditutup. Tuh. Terus waktu itu juga karena juga cerita-cerita dulu kalau tidak ada pasar malam itu ada pagebluk dan sebagainya. Waktu itu tapi kan jadi kan terus warga kami ya wis ora ono pasar malam jane ya ora apa. Jadi ada gugon-gugon waktu itu kalau tidak ada semacam syukuran mungkin ya. Kalau kan ada juga kalau di Madukisma itu cembengan itu. Jadi ada pola hubungan secara mistis gitu. Tapi ini mulai sudah tidak lagi ramai itu berapa tahun? Sekitar
3 tahunan ini karena kan sekarang kan untuk wilayah di depan Geraha Budaya Mangiran itu sendiri kan sempit. Terus jalan rayanya itu kan tetap dibuka. Jadi kan kalau orang tua itu kalau mengantisipasi kan rame, jadi anaknya kalau seperti itu. Terus karena juga di kelurahan kami juga ada lapangan, terus inisiatif dari Pak Darwisnya, yuk kita mengadakan juga pasar malam setelah beberapa hari Mangiran, terus di Caturharjo, di lapangan Caturharjo, di komplek Caturharjo itu juga diadakan fair seperti pasar malam itu. Tetapi yang di Mangiran sekarang sudah nggak ada blas sama sekali atau hanya eventnya kecil? Eventnya masih ada, tapi kan sudah tidak seramai dulu. Ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Karena kalau dulu itu kan warga kami juga untuk kerja di parkiran itu juga dapat duit. Waktu itu sampai 3 hari dapat berapa ratus ribu. Iya. Nah, terus itu tadi karena juru jalan raya depan rumah itu di kawasan Tegalayang itu kan waktu itu kan mau di rabat beton belum dapat karena baru di rusak. Nah, terus itu dialihkan aja jalannya seperti itu. Jadi itu dulu Mangiran itu eventnya sesungguhnya dikelola di tingkat kelurahan. Iya, itu di kelurahan kampung ya di Kelurahan Trimurti. Ya, ini juga mungkin tentang persoalan event Mangiran. Kalau kembali ke mie letek itu sendiri, kalau dilihat dari mie letek itu kan ada UMKM. Kalau di Tegalayang itu di samping penduduknya banyak mengelola ini mie letek itu potensi ekonominya di samping itu napa mawon? Sebagian besar warga kami itu masih di sektor pertanian. Sektor pertanian? Ya. Berarti berapa persen yang masih hidup sebagai atau mengelola sawah lah minimalnya? Hampir 50%. 50%? Iya. Jadi kan di selatan Kampung Tegalayang itu masih luas untuk pertaniannya. Benar-benar Tegal ya? Iya. Sawah gitu. Berarti masih bagian dari penopang ekonomi iya. Dan beras di Bantul. Iya. Kalau ini kan biasa Mas, artinya bahwa kita itu kan seringkali sudah kehilangan generasi petani Mas. Yeah. Apakah pada umumnya kalau di warga jenengan itu petaninya juga ono sih petani-petani muda atau sisa-sisa petani Mas yang garap? Ya sebetulnya cuman tinggal sisa-sisa sisa-sisa petani. Karena apa? Kali pemuda-pemudi itu rata-rata enggak mau ke sawah karena apa? Karena kalau dipasrai bertani 4 bulan baru bayaran. Kalau di pabrik kan tiap bulan bisa sama dapat itu kan jadi kan mindsetnya itu sing cepet gue butuh seperti itu. Jadi kan banyak garapan pertanian di kampung kami itu kan sekarang itu banyak beralih. Jadi kan malah justru ada yang buat kafe. Terus pertanian. Soalnya kan ini cuman berapa 100 meter. Itu kan tidak bisa untuk menopang kehidupan, nanti dijual untuk buat apa seperti itu. Jadi kan justru sekarang itu warga Trimurti itu pengen beli sawah di sekitaran Tegalayang itu. Karena apa? Mereka itu kan kalau di Trimurti kan nggak ada sawah. Nggak ada sawah. Jadi kan mereka warga di Trimurti itu kan yang punya materi itu rata-rata sering beli di daerah Tegalayang itu. Kalau saya ngomong ke sawah Mas Heritanto itu seneng banget karena itu hampir 20% itu menjadi bagian hidup saya itu ada di sawah. Zaman cilik dolan. Jadi ada isek eling ana wiwitan. Ada gitu-gitu tuh Mas. Jadi ana salah satu bentuk doa yang ya ada di sawah. Jadi termasuk
kaya majemukan, ruangan itu kan kontak-kontaknya kan juga syukur terhadap hasil bumi itu. Nah kalau di sana, kalau yang di tradisi-tradisi model ngoten itu masih terlihat mboten? Apa wis tetep punah nah? Nggih. Sebetulnya di Kelurahan Caturharjo itu sendiri kan memang ada Pok Darwisnya. Itu kan memang justru kalau kan di wilayah kami kan ada yang di sebelah kidul itu ada kas desa. Itu kan terkadang malah dari Pok Darwis itu mengadakan wiwitan. Nanti yang diundang dari Muspika, Pak Camat dan sebagainya. Jadi mas justru yang mengembangkan budaya itu dari Pok Darwis. Pok Darwis. Nah, Pok Darwis itu tingkatnya kelurahan ya? Iya. Oh. Itu kan Pok Darwisnya kan kebetulan kami juga ikut pegiat Pok Darwis. Oke, Nah, ini mungkin sebelum kita mengakhiri offline-ipun nih, jane kula yo maneman waktune kok terbatas. Oke. Kalau boleh atau kalau punya apa yang menurut Mas Hirtanto ini dirasakan bahwa Pedukuhan Tegalayang punya prestasi yang perlu dibanggakan, baik itu prestasi yang monggo Mas Bekti. Oke, yang mungkin disandang oleh Pedukuhan Tegalayang. Kebetulan di Posyandu kami kemarin itu kan 2023 itu Posyandu kami kan juara provinsi, juara nomor 1. Nah itu alhamdulillah juga untuk persiapannya juga lama. Terus untuk hadiahnya itu lumayan, dapat 28 juta. Waduh, tanpa dipotong pajak. Itu biasanya pun kan hadiah biasanya dipotong pajak. Tapi alhamdulillah terus di sini juga kami salah satu kader kami Bu Siti Aminah itu juara 3 nasional untuk kader berprestasi. Sampai diundang istana ikut 17-an pas waktu diundang Pak Presiden waktu itu. Eranya Pak Jokowi? Ya, eranya Pak Jokowi. Eranya Pak Jokowi. Iya. Jadi Pedukuhan sudah menyandang sebagai Posyandu di tingkat DIY. Iya. Kemudian ada kadernya di tingkat nasional. Alhamdulillah. Nah, ini monggo ini sebagai closing Mas Hirtanto. Apa kira-kira yang mungkin bisa di-sharing pengalaman baik itu duka maupun sukanya, sehingga ini menjadi bagian dari pengalaman sebagai dukuh yang mungkin juga dialami oleh dukuh-dukuh yang lainnya, mungkin bisa sebagai sharing pengalaman, dan ini bagian dari pesan bagi kadang-kadang kanca ngopi yang mungkin suatu ketika menjadi dukuh seperti Mas Hirtanto. Monggo Mas Hirtanto. Sebetulnya untuk jadi pamong kalurahan itu sebetulnya kan amat sangat mulia. Karena apa? Karena juga kita sebagai ujung tombak dari pemerintahan terbawah. Setiap ada kegiatan itu kan mesti kami juga dilibatkan. Tapi kan kita nggak usah ngomongin dukanya. Yang jelas kita nikmati saja. Perjalanan itu kan yang jelas saya sebagai dukuh saya berpositif thinking. Jadi setiap warga yang protes kita terima. Mungkin warga masyarakat kami belum tahu, kita jelaskan apa adanya seperti itu. Jadi kalau saya itu kan menurut saya nggak ada dukanya gitu. Nggak ada dukanya. Duka itu bagian dari suka yang tidak bisa ditemukan. Berarti orang yang berduka karena hanya ketidakmampuan kita untuk melihat bahwa itu sesungguhnya ada sukanya. Ada pesan lain mungkin sebelum obrolan kita tutup? Untuk pesan saya dari Tegalayang 10 untuk para konco dukuh di manapun berada, itu untuk mudah-mudahan untuk pengabdian kepada warga masyarakat diiringi dengan bismillah, ikhlas. Yang jelas kita sudah dapat tunjangan dari pemerintah, kita nikmati. Di samping itu juga rasa syukur, berpositif thinking dengan apapun keadaan kita sebagai
pemerintahan yang di bawah kita harus tetap semangat untuk mengabdi kepada warga masyarakat dan negara. Seperti itu. Oke, matur nuwun Mas Hirtanto dan Estu Konco Ngopi, ngaturaken agung panuwun. Ini Mas Hirtanto sudah mau hadir di program ini dan mudah-mudahan apa yang diobrolkan kita semua seperti mie ayam, nek siji kurang nek loro mbenek. Artinya bahwa ini mudah-mudahan karena ini waktunya sempit dan mudah-mudahan ini mengandung apa banyak hal yang dikangeni dan mudah-mudahan kalau nanti ada kesempatan lagi mungkin Konco Ngopi Mas Jari akan mengundang lagi Mas Hirtanto untuk ngobrol-ngobrol menemani kadang persatuan. Saya kira sambil makan mie letek. Saya kira mengatakan Mas Bekti, wedal saya kembalikan ke Mas Bekti. Semoga. Demikian Kadang Radio Persatuan, obrolan Konco Ngopi malam hari ini yang tadi sudah dipandu oleh Kang Didi bersama Dukuh Tegalayang 10 Bapak Dwi Hirtanto. Dan obrolan Konco Ngopi akan kembali hadir di bulan Juli minggu kedua, tentunya dengan tamu-tamu yang akan memberikan wawasan dan juga pengetahuan baru untuk kita semua, khususnya tentang kearifan lokal di Kabupaten Bantul. Terima kasih bersamanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.